Oke teman, selamat pagi menjelang siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya nih buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu ya teman. Oke teman ya, di kesempatan kali ini teman ya, gue mau coba untuk ngebahas Bitget Brace ya. Karena beberapa hari yang lalu ada yang request ya teman. Untuk request yang Bome dan Mock itu udah gue bahas ya di video ini. Nah di video ini kalian yang belum tonton silahkan tonton teman. Nah kali ini gue akan coba untuk ngebahas Bitget Brace sesuai request teman-teman semua ya. Karena untuk updatean Bitget Brace gue udah lama banget nggak ngebahasnya. Nah bagaimana untuk perkembangan dan price action dari si Bitget Brace nanti bakal gue ulas semua di video ini. So pastikan kalian tonton sampai habis teman. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita lanjut untuk pembahasan, jadi buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel gue, silahkan subscribe dulu, teman. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gue akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya, teman. Ya. Dan buat teman-teman juga yang mungkin belum join ya di grup tele gue, silahkan join ya. Karena di situ juga tiap harinya gue akan share informasi seputar news cryptocurrency serta sentimennya. Jadi gue rasa kalian gak bakal ketinggalan. Dan kalian juga bisa sharing kripto nih ke gue dan teman-teman yang ada di grup. Dan semua itu gratis teman-teman ya. Jadi nanti untuk link join nih gue sediain semua di kolom deskripsi teman. Oke. Jadi kita langsung aja untuk pantau marketnya gitu teman. Oke teman ya. Saat ini market mengalami koreksi yang cukup lumayan ya. Untuk Bitcoin itu terkoreksi 3,21% teman ya. Kok marketnya lagi merah merona bang? Kenapa ini ya? Jadi sebelumnya di grup tele gue udah gue infokan teman ya, bahwa pada tanggal 30 sampai 31 Juli itu ada pertemuan FOMC yang membahas mengenai suku bunga gitu teman. Ya kan digadang-gadang dari mulai tahun 2023 sampai 2024 itu suku bunga itu naik ya di posisi teratas, intinya seperti itu kenaikannya. Makanya ada indikasi bahwa pemerintah AS itu akan menurunkan suku bunga gitu teman. Makanya kemarin tuh sempat banyak news excited banget bahwa suku bunga itu akan diturunkan sekarang gitu teman. Ya hasil FOMC ini. Nah ternyata hasil FOMC terbaru itu memutuskan ditahan ya suku bunga karena ekonominya itu masih stabil dan diproyeksikan katanya penurunan suku bunga itu akan terjadi di September 2024. Artinya apa? Ketika suku bunga itu diturunkan otomatis akan nge-push harga ya dari semua market ya, terutama market cryptocurrency yang benar-benar spekulasinya cukup tinggi banget gitu teman. Ya, kalau misalkan keputusan yang ini diturunkan suku bunga, gue rasa marketnya nggak kayak sekarang ya. Gue rasa marketnya langsung hijau gitu teman. Dan info itu udah gue share di grup tele juga bahwa untuk suku bunga acuan saat ini tuh masih di level 5,25 sampai 5,50% teman. Oke, jadi intinya The Fed saat ini tuh kembali menahan suku bunga dan diproyeksikan akan menurunkan suku bunga itu ya di rapat FOMC AS nanti ya di bulan September. Nanti jadwalnya udah gue share ya di grup tele, jadwal pertemuan-pertemuan FOMC gitu teman. Oke, kita langsung aja teman ya, karena market saat ini terkoreksi otomatis ini juga akan ngedampak ya ke altcoin juga ya. Karena dari teman-teman semua gue disuruh request Brace, kita akan coba langsung pantau Brace gitu teman. Oke. Dan sebelumnya gue gak usah jelasin ya apa itu Bitget Brace teman ya. Yang pasti kalian udah tahu semua bahwa Bitget Brace ini adalah salah satu blockchain dengan kecepatan TPS hingga 100.000 transaksi per detik teman ya. Memang ada terjegal kendala ya di tahun 2023 di mana timnya itu fokus untuk membangun proyek tapi nggak dilanjutin terus gitu teman. Tapi seperti yang gue udah bilang di 2024 ini memang tim Bitget Brace itu mencoba untuk menyempurnakan project-projectnya gitu temen ya, yang setahu yang gue lihat ya sampai saat ini temen. Dan dia tetap gencar untuk kolaborasi dengan beberapa project crypto gitu temen ya. Oke. Jadi untuk ekosistem dan bla 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 lain-lainnya kalian bisa tonton video gue yang ngebahas Bitget Brace ya teman. Di sini gue nggak akan ngebahas lagi. Yang pasti di sini gue akan nanti fokus ya untuk melihat price actionnya dari si Bitget Brace ya. Apakah saat ini dia memungkinkan bertahan atau koreksi atau malah ada potensi dia akan mengalami kenaikan. Ya melihat saat ini komunitasnya masih terus berkembang ya, meskipun banyak holdernya itu udah pada kecewa gitu teman. Ya karena mungkin minus banyak gitu ya. Tapi no problem, apakah lu masih ini bang, masih yakin ya? Kalau yakin 100% tuh enggak. Tapi gue masih ada feeling
di mana Bitget-Base itu masih mampu untuk bersaing di bull market ya di 2025. Ya, melihat kan Bitget-Base tahun-tahun yang lalu itu dia itu udah bisa keluar dari beberapa problem yang ada di cryptocurrency, dari mulai cek longsor ya, cek bangkrut dan lain-lain. Buktinya sampai sekarang dia masih hidup gitu teman. Artinya kan ini komunitasnya masih cukup kuat banget gitu teman. Dan terlebih dia udah banyak di listing di berbagai cek ya teman ya, yang bisa dibilang cukup besar gitu teman. Meskipun di Binance, Coinbase belum ya. Oke teman. Dan untuk update-annya ini belum ada sih ya, ini hanya giveaway dan dia gencar sekali promosi ya. Akhir-akhir ini memang dia gencar sekali promosi untuk mengenai teknologinya, dan dia beberapa men-tweet mengenai perkembangan cryptocurrency, yang dimana katanya saat ini Rusia itu melegalkan ya untuk Bitcoin itu untuk bertransaksi untuk pembayaran global, ini seperti itulah ya. Ini dikutip dari Bitcoin Magazine juga gitu teman. Nah, oke, jadi kalau gue scroll-scroll nggak ada nih, belum ada updatean ya. Mungkin updateannya hanya kolaborasi dengan berbagai project crypto ya, seperti yang udah gue jelasin ke teman-teman semua. Dan untuk itu kita akan coba aja langsung teman ya, kita coba aja langsung untuk cek price action. Karena meskipun ya dari Bitget-Base ini perkembangannya itu cukup menarik di tahun 2024, tapi bukan nggak ada ya, tapi sedikit ya untuk efek bisa nge-push harga dari si Bitget-Base itu sendiri gitu teman. Nah kemarin sempet ya, ini analisa gue waktu di live kalau nggak salah ya, kemarin kan sempat ada yang request bang itu bagaimana untuk price action dari si Bitget-Base. Nah kemarin gue sempet targetin penurunan Bitget-Base itu ada di kepala 12 ya, waktu itu kalau nggak salah masih di kepala 12 atau 13 gitu teman ya, dan target gue udah nyampe ya. Nah tapi target gue itu udah kelebihan nih. Maksudnya itu dia sempet turun ini di sampai harga berapa nih ya? 11 ya, kepala 11 teman. Nah, di sini di time frame 1D gue bisa lihat untuk price actionnya dari Bitget-Base ya, bahwa di sini gue lihat banyak sekali demand ya untuk si Bitget-Base ini di area yang gue kasih kotak kuning ini ya. Nah ini ya. Jadi kalaupun memang ini nanti Bitget-Base bisa mengalami turun, gue rasa dia akan masih tertahan di area saat ini. Ya di area saat ini. Teman, sebentar. Gue akan coba perbesar lagi, teman ya. Saat ini kan di 0,00111671 ya untuk Bitget-Base. Nanti kalau memang dia masih bisa turun, teman, ini kemungkinan Bitget-Base masih bisa mengarah di 1153 ya. Ya intinya masih di kepala 11 lah. Dia akan mencoba untuk bertahan di area ini. Ya, ini untuk Bitget-Base ya, untuk next penurunannya. Gitu teman. Ya, gue rasa dia akan masih bertahan di area sini. Dan ini kalau gue lihat candlenya sih memang di sini ada demand dan di sini banyak supply ya. Bahkan di area sekitar 11.7 itu ada supply yang cukup besar. Dan ini memungkinkan Bitget-Base masih bisa terdorong untuk turun, teman. Ya. Jadi di sini, di area sini nih untuk penurunan ya 11. Tapi buat kita mastiin lagi teman-teman, apakah dari segi volume dia itu memungkinkan untuk mengalami kenaikan. Dan kalau gue lihat di sini memang kemarin ya per 31 Juli itu memang sudah mulai banyak pembelian ya, tapi karena memang pengumuman FOMC atau external market dari Bitget-Base ya, bisa dibilang itu lebih menahan suku bunga, otomatis market saat ini langsung crash ya, bahkan Bitcoin minus 4% ya, 3-4% gitu. Karena ekspektasi banyak orang itu AS akan memotong suku bunga yang memungkinkan market bisa ke-push naik. Ternyata responnya atau realitinya ya, FOMC itu menahan dan memungkinkan diproyeksi memotong suku bunga atau memangkas suku bunga itu di September bulan yang akan datang. Ya, makanya market saat ini kedorong untuk turun ya, untuk tekanan turunnya itu lebih. Dan kalau gue lihat saat ini memang condong banyak penjualan untuk Bitget-Base, tapi secara persentase itu tipis. Jadi adapun penurunan ini juga tipis ya. Mungkin dia masih bertahan di kepala 11 ya. Ini kalau gue lihat saat ini kan di kepala 1167 ya. Kemungkinan dia masih bisa di 11520, teman. Ya. Ya, jadi memungkinkan masih bisa mengalami penurunan. Dan kalau gue lihat di sini secara RSI juga ya teman, saat ini RSI-nya berada di area 36. Artinya ini memungkinkan banget potensi bahwa Bitget-Base itu akan masih berpotensi mengalami koreksi ya, atau penurunan gitu teman. Masih berpotensi. Jadi buat teman-teman yang mau masuk, tunggu aja dulu ya. Jangan
terburu-buru kalau yang ingin masuk, karena ini potensinya Bitget Brace masih bisa memungkinkan untuk terkoreksi gitu teman ya. Tapi secara overall kalau gue lihat ya, ini nanti misalkan Bitget Brace terkoreksi agak dalam lagi, misalkan nih dia bisa tembus di kepala 10 ya, saat ini kan kepala 11, misalkan bisa tembus di kepala 10, berapa gitu teman, dan itu adalah momen yang pas dimana kita buat mulai masuk ya. Karena apa? Karena kalau gue lihat di sini secara RSI di time frame 1D memang ini memungkinkan Bitget Brace turun, dan kalau misalkan nih ya, misalkan Bitget Brace tuh nanti turun misalkan di kepala 10 misalkan, dan itu bisa tembus ya di kepala 10 di sini nih ya. Jadi ini adalah ruang dimana kita bisa mulai cicil-cicil untuk Bitget Brace, dimana dia udah di batas bawah ya untuk RSI-nya. Biasanya kalau udah RSI di batas bawah, nanti ya kita tinggal tunggu penurunan sedikit lagi untuk Bitget Brace, kita akan masuk tipis, dan kita tinggal menunggu gini nih untuk Bitget Brace. Setelah dia nyentuh di batas bawah RSI, biasanya akan ada pemantulan harga ya. Jadi kita tinggal tunggu ini, dan untuk saat ini kemungkinan Bitget Brace kalau gue lihat secara RSI ini masih memungkinkan dia untuk mengalami koreksi atau penurunan ya, penurunan sedikit lagi teman ya, mungkin di kepala 10 ya, mungkin ya itu tajam-tajamnya turunnya di kepala 10 lah ya teman ya. Mudah-mudahan sih bisa nyampe situ ya. Kalau nyampe situ gue mau akumulasi juga ya, tipis-tipis gitu teman ya. Pastiin aja uang rokok gitu ya, uang yang bener-bener dingin dari kutub. Oke, karena gue lihat di sini memang secara RSI dia udah di batas bawah banget ya. Jadi kita tinggal tunggu to the moon-nya nih. Kalau kalian perhatikan ketika RSI nyentuh di batas bawah, apa yang terjadi? Tuh, dia naik ya, dia naik. Dan ini juga nyentuh batas bawah, dia naik. Dan gue rasa ini juga akan mengulangi hal yang sama. Ketika dia nyentuh batas bawah, dia akan mengalami kenaikan. Jadi kita tinggal tunggu penurunan sedikit lagi nih ya, teman, di kepala 10 lah ya. Mudah-mudahan sih nyampe ya, karena gue lihat tadi di kepala 11, berapa itu ada demand yang cukup lumayan. Jadi harganya bisa ada kemungkinan tertahan di situ. Jadi seperti itu, teman. Oke. Tapi apakah kalau misalkan kita adanya uang sekarang, uang dinginnya tuh adanya sekarang, Bang? Gue nggak sabar nih buat untuk apa namanya? Untuk menunggu-nunggu lagi nih. Ya no problem ya, karena kan saat ini lagi merah ya. Karena saat ini lagi merah. Kalian ya no problem kalau mau serok sekarang ya no problem kalau menurut gue pribadi sih, teman. Tapi kalian yang pasti harus jor, dan kalian harus tahu apa yang kalian beli. Intinya seperti itu. Ya, tapi kalau kalian ingin maksimal ya kalian tinggal tunggu aja ya sebentar lagi. Ya, tunggu sampai RSI-nya itu nyampe di sekitar area 30 RSI ya. Kalau saat ini masih di 36 ya. Jadi sedikit lagi ya tunggu penurunannya. Itu kalau menurut gue pribadi. Dan kalau gue cek juga dari apa namanya nih? Dari MACD. Jadi MACD di time frame 1D kalau gue lihat memang ini belum confirm bahwa dia akan mengalami kenaikan ya. Tapi gue lebih lihatnya di sini MACD-nya akan masih berpotensi untuk mengalami koreksi ya. Jadi sama konfirmasinya dengan pola-pola pergerakan dari RSI-nya tadi ya. Kalau MACD-nya ini sama ya, pola-pola pergerakan dari seperti RSI-nya tadi. Jadi memungkinkan masih ada potensi dia mengalami koreksi, teman-teman ya. Nah, jadi kalau gue lihat tadi beberapa indikasi dari mulai volume, RSI, dan MACD memungkinkan nih Bitget Brace untuk terkoreksi, temen ya. Jadi kali ini gue akan coba ya cek sekiranya nih dia koreksinya tuh nyampe mana ya. Kalau kita lihat secara candle memang di sini gue lihat di kepala 11,5 ini ya, atau 115 ini ada demand. Jadi otomatis kalau dia turun, dia bisa aja tertahan kuat di kepala 11. Tapi coba kita akan cek lewat Fibo ya, dengan kita beracuan di sini gitu teman. Kita akan coba cek secara Fibonacci ya, dengan resisten gua acuan di kepala 12 ya, resisten terakhir tertinggi. Nah, di sini kalau gue cek dari segi Fibo, temen ya, ini ada kemungkinan brace itu akan mengarah di area sekitar 0,618 Fibonacci-nya itu ada di sini, temen. Jadi ini ada kepala 11,4 ya. Berarti ya kalaupun nanti memang dia bisa turun di 0,786, itu dia masih di kepala 11, teman. Ya, jadi kalau kita berharap di kepala 10 kayaknya agak berat ya. Ya, kayaknya agak berat. Jadi gue lebih lihat di sini rata-rata dia brace itu tertahan di kepala 11 ya, dari mulai 11,2 atau 112, 114 dan 115. Jadi di ketiga tempat ini kalian nanti bisa akumulasi tipis-tipis, teman. Ya, karena kok
kenapa kok nggak bisa langsung turun aja bang? Kan kita nunggunya di kepala 10 bang, bukan di kepala 11. Gue juga memperhatikan ini teman, ya. Kita boleh menganalisa turun, tapi kita juga perhatikan nih shadow yang kebentuk di sini. Shadow ini kebentuk karena ada demand di area situ, gitu teman. Jadi logikanya ketika market brace itu tertekan turun, gue rasa dia akan tertahan nih di area-area demand ini yang gue tandain ini. Ya, jadi makanya ini adalah area yang menurut gue pribadi pas banget buat kita masuk tipis-tipis ya. Entah kalian nanti cicil-cicil di kepala 11115 atau 114 bahkan di 112. Jadi intinya seperti itu, teman ya. Ketika dia Bitget Brace itu mengalami penurunan ke situ ya arahnya. Sebentar ya, mengalami penurunan ke sini ya, misalkan gini. Ya, misalkan dia turun ke sini gitu, teman. Ya. Itu kan tadi secara RSI kalau gue lihat dia udah di batas bawah ya. Secara RSI kalau gue lihat dia udah di batas bawah banget dan memungkinkan kita tinggal tunggu aja momen dimana Bitget Brace ada demand dan mengalami kenaikan. Dan secara histori kalau kalian lihat ketika RSI-nya nyentuh batas bawah, kalian apa yang terjadi? Bitget Brace naik ya. Dan ini kita tinggal tunggu aja momennya. Ya teman ya. Artinya saat ini kita tinggal tunggu tipis saja. Oke. Jadi mungkin itu aja teman ya analisa gue untuk target penurunan Bitget Brace. Ada beberapa titik yang bisa kalian antisipasi untuk mulai cicil tipis-tipis buat teman-teman yang masih percaya dan yakin ya. Kalau nggak yakin tinggalin aja, jual aja, no problem teman. Kalau nggak yakin ya. Tapi lu apakah yakin bang? Gue kalau yakin 100% nggak. Tapi kalau ada feeling buat buat nanti sambut bull market di 2025, gue masih ada feeling untuk si Bitget Brace teman. Ya. Tetap kalian juga harus jor. Oke, jadi mungkin itu aja temen ya updatean seputar Bitget Brace. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Nah, seperti biasa sebelum gua akhirin video ini, di sini ada disclaimer on dulu ya bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian ya. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman, karena subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.